Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik, sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, kami kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Obrolan ringan sebelum podcast sudah memberikan banyak sekali wawasan yang bisa dikulik nanti ke depannya. Kita sambut langsung beliau, pakar hukum agraria, Dr. Firman Muntako, SH.MU. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mentor ketika dulu masa-masa pergerakan. Ya. Sampai sekarang masih Amin ya tidak rabbal berubah. alamin. Bergerak di pikiran sekarang. Alhamdulillah. Tapi masih tetap mendampingi beberapa masyarakat yang membutuhkan. Masih dan itu kalau dibilang sumpah agak susah ya. Tapi janji pada diri saya pada waktu saya selesai S3. Ya. Jadi pada promotor. Jadi sampai saat ini masih keliling-keliling untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tentang pengetahuan hukum. Sementara. Dokter, Ya. kami mengundang dokter ke sini karena ada beberapa hal yang perlu kami pencerahan. Betul. Dan insya Allah ini akan menjadi semacam juga pencerahan kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Tentang satu, saya bisa mengatakannya topik yang paling hangat saat ini. Iya, betul. Itu tentang revitalisasi pasar 16 Ilir. Gimana tuh revitalisasinya? Ini sahabat-sahabat Metropolitan jarang-jarang narasumber yang nanya host ini. Gimana Jadi, maksudnya saya revitalisasinya? Begini, Dok. Iya. Saya mengulas dari berita yang kami buat di Suara Metropolitan. Iya. Yang pertama kan revitalisasi itu sedang akan dilaksanakan. Betul. Tapi ada beberapa konflik yang saat ini dirasakan pedagang tidak berpihak ke mereka. Betul. Contoh nih, mereka punya sertifikat hak guna bangunan yang seharusnya diperpanjang, boleh diperpanjang, tapi sampai saat ini belum ditentukan diperpanjangnya kapan. Yang kedua, ada satu persoalan itu tentang perubahan pemodal. Dari yang pertama itu PT BTP, sekarang pindah ke PT BCR. Di sini pun mulai nih ada persoalan tentang kekuatan modalnya ini seperti apa untuk membangun revitalisasi. Tapi sekarang yang menjadi konflik mengerucut itu bagaimana pasar 16 sebelum direvitalisasi, tapi sudah ada berapa hal yang dilakukan, pemagaran seng, sehingga pembeli-pembeli jarang datang ke sana. Saya mohon dulu dari dokter nih dengan penjelasan saya yang mungkin singkat ini, mohon ditanggapi dulu dari sisi hukumnya dulu. Silakan, Dok. Problem kita itu sebenarnya tidak jauh daripada pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Tidak jauh-jauh di situ. Tapi problem itu muncul juga karena kesalahan kita memaknai hukum. Ya. Ini mohon maaf ini agak berat. ini langsung kencang otak saya ini. Ayo, Dok. Jadi kondisi hukum itu kenapa begitu terjadi? Kenapa terjadi pertentangan antara pedagang dengan Pemda, pedagang dengan pengelola gitu ya? Sejatinya perkembangan hukum di Indonesia saya katakan kalau tidak kebablasan ya sudah di luar nalar ya. Saya kasih contoh ini ya, mulai gampang. Kalau kita bicara mengenai subjek hukum ya, maka ada dua subjek hukum itu yang disebut natur leke person dan reh person. Itu ya, itu satu. Sekarang bangsa Indonesia sejatinya bagaimana pandangan tentang dua hal itu? Ya, kalau kita menilik kepada Undang-Undang Dasar 45, itu tidak pernah disebutkan badan hukum di dalam Undang-Undang Dasar.
selalu disebut rakyat, rakyat, rakyat. Bahkan negara itu dipersepsikan sebagai organisasi seluruh rakyat. Bukan badan hukum. Bukan badan hukum. Bukan badan hukum. Konsep badan hukum itu karena kebutuhan kita berinteraksi dengan dunia internasional. Itu kalimatnya. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau kemudian seperti itu, bagaimana hukum itu harus dibangun? Ya, pasti itu ya. muncul. Karena kita bicara hukum itu hasil kebudayaan imaterial yang merupakan perjalanan suatu bangsa, dan dia mencoba mencari dasar hukumnya harus dibentuk. Kita harus ingat kepada Sumpah Pemuda. Balik ke Sumpah Pemuda. Betul. Ya, ada apa dengan Sumpah Pemuda, Dok? Karena dalam Sumpah Pemuda itu seluruh masyarakat Indonesia diwakili oleh Yong Japa, Yong Kalimantan dan sebagainya sudah bersatu. Kalau kita nanti merdeka, kita bentuk negara menjadi bangsa, bagaimana membangunnya? Itu yang menjadi permasalahan pokoknya, ya. Jadi kalau kita bicara dalam Sumpah Pemuda, janji luhur itu sudah dipatrikan, ya, bahwa kita satu bangsa, ya, bangsa Indonesia, kita satu negara, ya, kita satu bahasa, itu kebangsaan. Lalu ketika bangsa ingin melaksanakan misinya, dia tidak bisa jalan sendiri. Dia harus membentuk organisasi yang dituntut oleh dunia internasional. Ya, yang namanya negara. Lalu bangsa memandatkan kepada negara. Tetapi negara juga tidak bisa bekerja. Itu ya. Karena organisasi negara itu bersifat abstrak. Keberadaannya abstrak. Ya, kewenangannya pun abstrak dan kelembagaan pun abstrak. Maka negara kalau dibandingkan dengan teori badan hukum, membentuk pengurus. Sekutu pengurusnya itu namanya pemerintah. Betul. Karena kebutuhan dengan dunia internasional. Itu jawabannya. Ya. Internasional maupun nasional maksud saya begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, kalau begitu adanya negara, adanya pemerintah gunanya apa? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah disebut tadi. Tetapi yang perlu dicamkan adalah bagaimana negara ini harus dilaksanakan dalam membina bangsa ini, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana negara ini harus disatukan, kita bicara mengenai kesatuan. Kesatuan cuma 3 di dalam Sumpah Pemuda: bangsa, negara, bahasa. Jadi tidak pernah akan ada negara lain di Indonesia. Kita cuma satu negara. Gitu ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai bagaimana bangsa ini awalnya terbentuk, dia terdiri dari suku-suku bangsa. Ya. Jadi itu kita bicara persatuan, bukan kesatuan. Ketika negara dan pemerintah yang melaksanakan fungsi negara itu melaksanakan, ya, maka ada cara yang berbeda. Ya, ketika pemerintah melaksanakan tugasnya, dia harus mengemban kata kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu, dalam Pancasila itu ada yang disebut dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Artinya kita menghargai perbedaan, karena sejatinya memang kita berbeda. Tetapi ingat ya, bagi bangsa Indonesia, di luar kepentingan hubungan antar negara, subjek hukum itu cuma satu. Apa itu? Natural person, manusia alami, manusia yang lahir, hidup, jelas tempat tinggalnya, di mana kuburannya, ya. Tapi kalau badan hukum nggak tahu kuburannya di mana kita, itu masalahnya. Jadi saya mengatakan begini, lalu bangsa Indonesia itu apa? Negara Indonesia itu apa? Negara Indonesia itu organisasi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sebagai contoh, saya kasih contoh ini, yang aneh nih, yang aneh nih ya. Yang aneh nih. Koperasi berbadan hukum. Koperasi berbadan hukum. Di mana salahnya? Loh, anggota koperasi kan orang-orang dan tidak ada harta yang harta dipisahkan. Organisasi
Kalau tujuannya koperasi itu mau ditarik pajaknya gampang. Koperasi terdaftar, tidak terdaftar, selesai dunia. Koperasi berbadan hukum. Loh, jadi tumpang tindih. Oke, itu pemaksaan. Contoh lainnya aneh di Undang-Undang Cipta Kerja. PT perorangan. Iya, ada. Perusahaan terbatas, perorangan. Ada itu memang. Aneh kan? Orang PT tapi perorangan. Padahal ada firma di dalam hukum barat kalau mau diterapkan itu. Tidak perlulah seperti itu. Dan itu tidak Indonesia sekali. Ada kesana ingin meninggalkan tanggung jawab, ya, dengan mengalihkan kepada lembaga yang dia bentuk. Itu. Sekarang pertanyaannya berkaitan dengan pasal 16 ya. Oke, coba. Ya. Kita hubungkan sekarang, Dok. Sekarang saya sudah secara makro ya. Secara makro. Makronya adalah bahwa tujuan negara ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi rakyat itu adalah titik poin yang utama. Tetapi dalam pergaulan internasional kita butuh badan hukum, betul. Nah. Tetapi tolong sekali, dalam memperlakukan rakyat Indonesia, konsep itu tidak diterapkan. Artinya kalau bicara mengenai hubungan bangsa Indonesia dengan kekayaan, dengan agraria, terutama ini tanah kita bicara, tanah bagian agraria, yang punya hubungan magis religius itu cuma manusia. Yang namanya natur leke person, tidak badan hukum. Itu satu alasannya. Ya. Kemudian alasan yang kedua, artinya prioritasnya kepada siapa? Diprioritaskan kepada siapa? Itu pertanyaannya. Lalu pertanyaannya, kita bicara kalau zaman dulu ada Perjan, Perum, Pitu Seru. Ya, tiga. Ya. Perjan layanan umum, Perum begitu juga ada sebagai mencari keuntungan, tapi PT jelas mencari keuntungan. Sekarang pertanyaan, apa negara ini harus nyari untung? Tidak. Tidak. Pertanyaannya, negara ini sudah kaya kok. Pertanyaannya kenapa begitu negara kaya? Pasal 33. Ya, bumi, air, ruang angkasa, negara dikuasai oleh negara. Maka kita membentuk BUMN dan BUMD. Itu kalimat ingin saya katakan. Lalu pertanyaannya adalah, kalau seandainya subjek hukum natur leke person, ya, disamakan dengan badan hukum, ya, kalau kita bicara itu siapa yang kalah nanti? Satu. Yang kedua, negara kok cari untung? Wow. Negara tidak boleh cari untung. Tidak boleh cari untung negara itu. Dengan cara apapun. Artinya, kalau negara ingin cari untung, dia harus turun langsung menundukkan diri pada hukum perdata. Itu kalimatnya. Yang disebut dengan selebindung teori penundukan diri. Contoh nih, kita kan ngomong banyak bank-bank negara ya. Banyak? Ya. Banyak nih. Kalau lelang dia dilayangkan di PUPLN kan? Iya, ada. Nah, kenapa tidak disebut badan usaha swasta milik negara? Kenapa harus disebut BUMN? Karena hukum administrasi yang banyak digunakan penyelundupan hukum. Wah, itu kalimatnya. Saya katakan seperti itu. Ya, kalau negara mau cari untung, ya, dia harus terjun. Kalau memang mau bisnis, dia harus bisnis. Dia tidak boleh memanfaatkan hukum administrasi. Satu sebagai regulator, dua sebagai pelaku, kan nggak fair namanya itu. Oleh karena itu kita bicara BUMD, ya, yang bicara mengenai pasal. BUMD itu tujuannya bukan untuk cari untung. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ini kan ada BUMD yang ini ada PD pasar lah, ya jadi BUMD-nya. Kan begini nih. Kalau kita bicara membangun kesejahteraan masyarakat, ya, secara umum ada dua sektor yang bermain. Satu sektor swasta, dua sektor pemerintah, di tengah-tengahnya ada masyarakat. Masyarakatnya harus mendapat perlindungan. Ya, kita tidak bisa membiarkan masyarakat sendiri bertarung dengan PT-PT yang dengan jaringan yang kuat dan dengan modal yang kuat. Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya adalah BUMN, BUMD cari keuntungan. Padahal ini kepentingan umum loh.
Pasar itu kepentingan umum. Satu, apalagi di situ pedagang. Pedagang itu person. Benar, perorangan. Person itu natur leke person. Manusia alami yang mempunyai hubungan magis religius dengan tanah. Tetapi karena tanahnya dikuasai oleh negara, maka dia tidak dapat menjadi pemilik. Maka dia diberi HGU karena kita mengenal yang disebut hak pengelolaan. Benar. Di atas hak pengelolaan dapat didirikan hak lain. Tapi kalau dalam kasus pasar, seharusnya pihak pemerintah tidak perlu mengadakan investor swasta. Loh, kalau untuk menyangkut revitalisasi biar lebih bagus, pasti belum bisa juga. Pertanyaannya, apakah itu tidak bisa, memanfaatkan kewajiban pembayaran, tapi dengan modal perbankan? Wah, itu masalahnya. Benar. Itu masalahnya. Jadi harus ada keterbukaan antara pemerintah daerah dengan pemilik kios. Ini kalimatnya. Misalnya, ini 500 juta ya Pak, satu blok ya. Ya. Kita konsultasikan dengan oke. Sertifikat tanah yang dijaminkan, tanah milik pemerintah daerah, silakan pengelolaan. Jaminan. Uangnya dari mana? Dan nanti iuran para pedagang. Benar. Itu kalimatnya. Ya, pertanyaannya sekarang hak pengelolaan itu diadain untuk apa sih? Tuh. Hak pengelolaan itu bisa diadakan pertama untuk kepentingan umum. Ya. Yang kedua untuk bisnis. Silakan. Tetapi ketika kita bicara bisnis, kita harus bedakan. Apakah dia badan hukum? Apakah dia orang alami? Kalau orang alami, dia harus mendapat priority. Karena berdasarkan hubungan magis religius dengan tanahnya. Itu pertanyaan. Artinya, mari kita lihat skema-skema lain. Jangan kita selalu bicara, nih pemerintah nggak mau, pusing lah. Mau cepat dah. Nggak begitulah negara ini. Kenapa negara pelit sama rakyatnya sendiri? Apa? Ya, itu masalahnya. Jadi BUMD itu setahu saya, diciptakan tidak untuk mencari keuntungan. Dia hampir mirip-mirip dengan Perjan kalau dulu. Perusahaan jawatan. Iya, istilahnya begitu kalau dulu ya, zaman yang lama dulu. Tapi sekarang trennya negara mau ikut berbisnis itu melalui lembaga-lembaga yang didirikan. Dan itu kita bicara mengenai betul tadi pengaruh negara luar betul. Tapi juga ada pengaruh dalam. Dari dalam sendiri pun besar. Dan karena tidak semua orang, mohon maaf ya. Ya, gimana nih? Mohon maaf, aku bangsa Indonesia. Tidak semua orang seperti itu. Oke. Ya, itu jawabannya adalah kalau bicara kepada sikap pribadi, ya ini duit, tidak berkawan. Nah ini Dok, saya semakin tertarik ini. Ini kan mereka ini sebenarnya punya sertifikat pedagang ya. Betul. Walaupun ada masa waktunya. Betul. Dan di situ disebutkan di dalam aturan mereka berhak mengajukan perpanjangan. Betul. Tapi ini karena ada unsur revitalisasi. Betul. Pasar itu sudah dipagar Jadi beberapa hak pedagang untuk memperoleh pembeli itu terhambat. Gimana Dok? Saya menyatakan begini ya. Kalau suatu hak atas tanah itu dimiliki oleh natural person, manusia, ya, maka dia punya hak priority untuk melakukan perpanjangan, ya, sepanjang hak atas tanah itu belum habis atau didirikan hak baru. Itu artinya bahwa sebenarnya ya, pedagang pasar 16 itu punya hak. Itu satu. Yeah. Kemudian yang kedua, teorinya, karena ini bicara kepentingan umum. Satu. Yang kedua, yang menguasai juga misalnya ini, ya, tahu bahwa
saya ini membangun untuk kepentingan umum. Harusnya tidak boleh menghalang-halangi akses pembeli ke situ, apalagi dengan memagarnya. Karena fungsi daripada BUMN itu adalah, ya, salah satunya adalah melayani kepentingan umum. Artinya tidak hanya kepentingan pasar 16 itu orang-orang jualan, tetapi membeli juga. Itu mana? Jadi dia simbiosis mutualis. Itu kalimatnya. Jadi kalau saya sarankan ada satu kejelasan mestinya. Ya, kejelasan itu apa? Pertanyaannya. Hak prerogatif pedagang pasar 16 karena dia manusia. Yang kedua, kalau bisa hindari Pemda mencari investor-investor, terutama terlebih lagi untuk pasar tradisional. Pasar tradisional. Itu berbeda dengan mall. Nah, kalau itu sudah memang terjun di dunia bisnis. Nah, ini yang menarik ini. Berarti memang pasar tradisional dengan pengelolaan di mall itu harus dibedakan. Karena yang satu jelas tujuannya bukan untuk pelayanan umum, walaupun memanfaatkan umum, ya. Tapi tujuan untuk keuntungan jelas lebih mendasar ke sana. Berbeda dengan masyarakat sebagai pedagang dan sebagai pembeli. Kan kita bisa beda-bedakan harga di mall-mall. Jauh benar. Nah, kita lebih enak ke pasar tradisional walaupun tempat yang mungkin tidak serapi ya. Iya. Nah, Dok, sekarang ini kan kondisinya sudah seperti ini. Saran dokter deh kepada pemerintah Kota Palembang. Karena ini kan pedagang udah gerah, dijanjikan tapi tidak ditepati. Bahkan ini mereka bakal mempersiapkan aksi nih untuk menutup. Saya cerita begini, kita harus duduk tiga pihak ya. Oke. Nah, tapi kita harus juga menjelaskan bahwa kepentingan umum itu di atas segalanya. Dan BUMN itu, BUMD diciptakan untuk melayani kepentingan umum. Pertanyaan. Apakah tidak ada alternatif lain untuk bisa dilakukan? Misalnya nih, saya kasih contoh. Ya. Revitalisasi habis sekian. Ya. Oke. Sekarang sudah model kan? Bangun, belum dibangun, sudah dibayar. Iya, ini. Ini terjadi juga. Ya. Bangun, belum dibangun, sudah dibayar. Benar. Dan insya Allah uang yang dibayar itu bisa untuk pembangunan itu. Benar. Pertanyaannya kan? Benar. Nah, sekarang loh kenapa harus mengundang swasta? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak bisa dilakukan oleh BUMD sendiri? Saya tanyakan ini lebih ke aturan ini ya. Ya. Oke. Ini ada sebuah yang informasi yang kami dapat dari pihak pedagang. Mereka ini sebenarnya punya sertifikat satuan rumah susun. Ya. Untuk mendirikan HGB, Haguna Bangunan. Ya. Saat ini HGB sertifikat itu sudah habis masa berlakunya. Oke, ya. Jadi mereka ini ingin memperpanjang. Boleh. Sudah beberapa kali mereka mengajukan perpanjangan ini ke pemerintah Kota Palembang. Oke. Tapi persoalannya belum ada jawaban. Ya. Untuk boleh diperpanjang atau tidak. Ya. Nah, apakah setelah batas waktu mereka ini habis, betul, secara otomatis mereka tidak punya hak lagi terhadap kios itu atau terhadap usaha yang ada di sana? Jadi pertanyaannya adalah bahwa fungsi pemerintah daerah adalah bagian dari fungsi pemerintah pusat, ya. Ya, artinya ada keleluasaan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan tersendiri. Satu. Kemudian yang kedua kita harus mengatakan ini pasar untuk kepentingan umum dan itu tugas dari BUMN atau BUMD, itu kalimatnya. Kemudian pertanyaannya tadi berkaitan dengan sertifikat yang habis jangka waktunya. Nah, kita bicara sertifikat hak atas tanah ya. Sertifikat hak atas tanah itu bukan berarti seorang yang mempunyai sertifikat itu ya otomatis punya segala sesuatunya. Tidak. Itu kalimat yang pertama. Tetapi kalau kita bicara kepemilikan sertifikat, kita harus bedakan. Pemiliknya itu manusia yang lahir, meninggal dan kuburannya kita tahu, atau badan hukum. Ini berbeda
berbeda perlakuannya terhadap hak itu. Jika yang memiliki hak, yang memiliki memanfaatkan tanah itu manusia, dia mempunyai hak prioritas. Hak prioritas Untuk diperpanjang atau untuk diberikan hak baru. Ada dua, ada perpanjangan, ada hak baru. Sekarang pertanyaan, kalau perpanjangan hak tidak masalah. Artinya sebelum waktunya berakhir, hak itu diperpanjang. Tetapi kalau subjek hukumnya itu adalah manusia, maka dia punya prioritas memperoleh hak baru. Hak baru. Betul, karena dasarnya manusia itu dengan alam Indonesia, manusia Indonesia mempunyai hubungan magis religius. Itu jawaban yang saya ingin katakan, bahwa kalau bicara kepentingan umum, prioritinya adalah manusia, bukan badan hukum. Dan ini dok, mereka ini sebenarnya sudah mengikuti aturan loh. Sebelum tahu batas waktu mereka habis, mereka sudah mengajukan. Nah, itulah yang jadi masalah. Tapi tidak pernah dapat jawaban kepastian. Itulah yang menjadi masalah yang harus kita dalami. Apa di balik itu? Sebagai contoh nih, saya kasih contoh nih, kasus yang nyata saja. Kasus tanah Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung itu membeli tanah dari penggarap di situ. Penggarap di situ memperoleh dulu dari PT yang punya HGU yang masa berlakunya habis. Ketika HGU itu habis karena pemiliknya PT, ketika dinyatakan ini habis tanah waktunya, tidak ada penguasaan lain. Tanah itu jadi hak bangsa, bukan hak atas tanah negara, bukan, tapi hak bangsa. Artinya ketika orang memerlukan tanah itu, silakan. Dan seharusnya BPN tidak boleh menghalangi pemberian sertifikat terhadap X tanah HGU. Tapi kejadiannya ketika masyarakat di sana mengajukan, ditolak oleh BPN. Karena ada pengusaha lain yang sudah mengincar X tanah itu. Nah, ini sekarang dok. Andaikan, ini kita berandai-andai ya. Kita tidak mencoba menggiring opini ya. Kita berandai-andai. Mereka sudah mengajukan perpanjangan, tapi ternyata pemerintah Kota Palembang sebagai bentuk dari sebuah negara yang ada di sini, tidak melakukan perpanjangan. Nah ini kira-kira ini ada kesalahannya di sisi mana nih? Atau hal itu hak dari Pemkot ini? Jadi pertanyaan tadi saya mengatakan hukum itu adalah penafsiran ya. Jadi seorang pembuat keputusan ya itu bisa menafsirkan ya, tergantung. Nah sekarang penafsirannya itu niatnya baik atau yang jelek, itu tinggal masalah ya. Masalahnya di situ. Apakah mau mencari keuntungan yang seharusnya tidak diharuskan bagi BUMD atau lain? Saya tidak tahu. Itu jawabannya. Jadi kalau sampai ke situ kita bicara keberlakuan hukum di Indonesia. Yang sekarang itu tadi saya sudah katakan, formal, legistik, positivistik. Kalau tidak ada di adat, undang-undang mengatakan BUMD bisa bekerja sama dengan swasta. Silakan. Undang-undang kalau dia mengatakan itu formal, benar dia. Kalau kita bawa di hakim, kita bertanya juga apakah hakimnya sepikiran dengan kita. Besar BUMD kita tidak mampu melakukannya. Lah. Kalau itu pertanyaan besar, itu grand design-nya aneh loh bagi saya. Ya. Harus ada diperbaiki itu. Harus ada yang diperbaiki. Kan kalau kita punya janji, kita harus punya orang-orang yang mampu mengawal janji itu. Ya, itu masalahnya. Jadi pertanyaannya adalah, loh kalau begini ceritanya, semua Pemda kerjasama dengan perusahaan swasta, ya udah jadi broker aja, nggak usah jadi pemerintah lah. Kenapa? Itu masalahnya, kan? Ya karena semua aset bakal diswastisasi nanti. Nah, itulah kesalahan bangsa kita. Menyamakan badan hukum dengan naturl person. Lupa dengan janji pada pembukaan kemerdekaan kita. Dan lupa pada rumusan Undang-Undang 45 dan rumusan negara kita. Negara kita ini organisasi seluruh rakyat. Bukan organisasi badan hukum. Itu masalahnya. Itu yang harus kita ingatkan kepada ahli-ahli hukum.
Jadi kita menggunakan konsep badan hukum seperlunya saja. Seperlunya saja. Sebagai contoh nih ya. Dulu ketika kita ngomong hukum adat, walaupun banyak orang yang mengatakan, Pak, hukum adat itu tidak memberi kepastian. Sekarang kepastiannya yang Anda mau mana? Anda kepastian itu diundangkan. Itu bagus undang-undang yang banyak di judicial review. Pertanyaan pertama. Yang kedua, kepastian itu pada ucapan seorang dipercaya atau tidak? Oke. Kalau bicara hukum adat, kepastian itu terletak pada kepercayaan, saya bilang. Tapi kalau tidak ada kepercayaan, tidak ada trust. Ya, kasus misalnya banyak kasus sekarang orang dinyatakan bersalah masih banding segala macam. Sekarang itu apa itu kepercayaan hukum? Enggak saya rasa. Tidak seperti itu. Jadi kepercayaan itu pada trust sebenarnya, bukan pada aturan. Ya, aturan bisa dibuat, kalau nggak puas ke Mahkamah Konstitusi, ada judicial review, buatnya aja macam-macam. Nah ini kembali ke pedagang. Pedagang ini kan sebenarnya saat ini sedang bukan kebingungan, tapi mereka selalu dibenturkan dengan aturan, peraturan, undang-undang yang disodorkan oleh Pemkot dan pihak pengelola. Ini undang-undang. Ini masyarakat seperti apa sih bersikap dengan hal ini? Saya mengatakan begini, saya berharap banyak kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang berhak menentukan sikap. Oke. Ya. Dia mau mengelola sendiri atau dia akan bekerja sama dengan swasta. Itu pertanyaan kedua. Mengelola sendiri itu pembangunannya atau keseluruhannya? Kalau hanya pembangunannya, ya bisa tadi saya katakan, akui hak pemilik, terbitkan HGU, jaminkan, dan itu bisa untuk kredit bank. Nanti iuran daripada pemilik petak itu bisa digunakan untuk membayar jaminan tadi. Satu, jangka waktu HGU disesuaikan dengan masa kredit itu. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibagi. Oh, satu blok butuh 500 juta. Dibagi 500 juta. HGU sekian. Nah, kamu sebulan mesti bayar sekian ya. Kan bisa seperti itu. Dengan bermodal yang disebut hak pengelolaan tadi. Jadi tidak harus melibatkan swasta. Dan kita akan mengatakan semakin banyak pihak semakin mahal barang itu. Ya, mau tidak mau seperti itu. Dan itu adalah bukan ciri dari pembangunan yang kita inginkan. Nah, pembangunan yang kita inginkan adalah pemerataan. Jadi harus ada yang disebut keadilan dan kesetaraan itu. Jadi pemerintah nggak bisa dalam posisi sebagai pemegang hak, saya mau PT itu ya. Enggak, dalam mata pemerintah harus mengatakan bahwa ini kepentingan umum. Kalau kepentingan umum, rakyat yang harus berakses, bukan kepada swasta. Aduh, baik ini Dok. Ini mungkin karena keterbatasan waktu. Iya. Tapi tadi saya sudah sedikit kita bahas di awal tadi kan. Mas sahabat Suara Metropolitan, nanti kita akan berusaha dan melobi Dr. Firman untuk bisa punya satu sesi khusus di podcast Suara Metropolitan ngomongi hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Amin. Sehingga pengetahuan mereka terhadap hukum semakin terbuka. Yang saat ini kan keterbatasan akses mereka tentang pengetahuan hukum. Betul. Mohon izin nanti kita bisa punya waktu khusus Dok ya. Insyaallah. Saya akan ngajak dokter hari apa kita ngobrol bareng. Bahkan kita undang juga pakar-pakar lain kita ngobrol bareng. Insyaallah. Tapi saya minta untuk terakhir closing statement dari Dr. Firman. Ya. Bagaimana saya langsung menembak dah. Ya. Bagaimana pemerintah Kota Palembang harusnya bersikap terhadap persoalan di Pasar 16 ini. Ya. Silakan. Persoalan Pasar 16 ini sebenarnya hanya imbas dari negara kita yang sekarang menganut faham formal legistik positivistik, itu kalimatnya. Jadi kalau tidak diatur di undang-undang, tidak ada kepastian hukum itu. Satu. Kemudian yang kedua, dalam konsep negara kita yang sekarang ada sentralisasi, ya. Ada desentralisasi, ada otonomi daerah. Sebenarnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuka alternatif lain, opsi lain. Tidak harus mengundang swasta, tidak harus. Ya, jadi bisa dibicarakan dengan skema
Yang lain maksud pendapat saya. Tadi saya kemukakan contoh, berikan jangka waktu HGU yang lama dengan kewajiban membayar ini. Tapi harus dengan perjanjian jelas. Walaupun Anda membayar, itu bukan hak atas tanah ya. Ya, itu hanya untuk kios Anda. Tapi tanah milik pemerintah daerah. Itu kalimatnya, ya. Dan itu harus jelas perjanjiannya, tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi kita juga melakukan pendidikan kepada masyarakat dan masyarakat tahu, oh saya ini cuma memanfaatkan kios. Oke. Benar. Baik, terima kasih Dr. Firman untuk sudah datang ke sini, sudah berbagi ilmu, dan semoga apa yang kita diskusikan ini sebagai awal langkah ke depan lebih bagus lagi dalam pengelolaan pasar kampus ini. Dan semoga bersedia terus diundang di sini, karena kita masih banyak yang mau dibicarakan. Baik, sahabat Suara Metropolitan, kita tutup podcast kali ini dan terus saksikan podcast Suara Metropolitan karena ini inspirasi daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.